kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir ke seminar proposan kita pada kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa-lupanya kita kirimkan buat Rasulullah SAW yang melafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati kepada dosen penguji pertama yaitu Dr. Andus Tahmi Afriyadi, dan penguji kedua Dr. Andus Anissa Marina, dan dosen penguji ketiga Dr. Andus Titin Alisa. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan memberikan 5 menit untuk peserta simulator pertama, kedua, dan ketiga untuk memaparkan materi dari skripsinya. Kepada peserta pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Fadila Hasanah, NIM 2011914. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya berjudul penerapan metode PQ4R, Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada bidang studi fikih di Madrasah Sanawiyah Swasta Darul Ulum Tebo. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sifatnya mutlak dalam kehidupan seseorang, keluarga maupun bangsa dan negara, karena maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis, selalu bergerak maju mengikuti perkembangan masyarakat sebagai akibat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pendidikan perlu mendapatkan perhatian baik usaha pengembangan maupun peningkatan mutu pendidikan tersebut dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Metode pembelajaran, pengaturan metode pembelajaran sangat diperlukan oleh para pendidik sebab berhasil atau tidaknya peserta didik dalam belajar sangat bergantung pada tempat atau tidaknya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal ini sesuai dengan tuntunan terhadap guru dan tenaga pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 yang berbunyi, guru dan tenaga pendidik berkewajiban untuk menciptakan suatu pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Tujuan penerapan metode pembelajaran PQ4R, strategi pembaca yang digunakan untuk membaca buku pelajaran dan bahan bacaan lainnya dalam suatu bidang pengetahuan telah banyak dicetuskan oleh para ahli dengan berbagai strategi pembelajaran. Salah satunya strategi PQ4R yang dicetuskan oleh Francis Robinson pada tahun 1972. Strategi ini membuat perubahan besar dalam perkembangan metode belajar. Pengertian hasil belajar merupakan suatu kata yang sudah tidak asing dari telinga masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Belajar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan menuntut ilmu baik di lembaga pendidikan formal maupun informal. Hasil belajar adalah suatu kegiatan yang untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Hasil belajar dan akan diberikan pengaruh dalam dua bentuk, yakni pertama, peserta didik akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas perilaku yang diinginkan. Kedua, mereka mendapatkan perilaku yang timbul lagi di senjangan antara penampilan perilaku yang sekarang dan perilaku yang diinginkan. Keseimbangan hayat dan pendidikan yang berkesinambungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam skripsi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada simulator 1.
Selanjutnya kepada semester 2 dan 3 saya persilakan untuk membuatkan materinya dengan diri waktu yang sama. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dengan NIM 2011910. Di sini saya mengambil judul skripsi yaitu penerapan metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMPN 2 Junjungan Kabupaten Bungo. Nah, latar belakang masalah pendidikan formal merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan potensi peserta didik memiliki, karena di dalamnya terdapat banyak metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat menggunakan berbagai macam metode tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebagai contoh adalah metode pemberian tugas. Dalam metode pemberian tugas ini merupakan salah satu alternatif untuk lebih menyempurnakan proses penyampaian tujuan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena padanya materi khusus pelajaran yang harus disampaikan, sementara waktu belajar sangat terbatas di dalam kelas. Dengan demikian, harus ada tugas yang bisa menutupi permasalahan kurangnya waktu belajar dalam kelas, banyaknya kegiatan pendidikan di sekolah dalam usaha meningkatkan mutu dan frekuensi isi pelajaran. Maka sangat meminta waktu peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Sehingga untuk mengatasi keadaan seperti di atas, guru perlu memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. Jadi, salah satu strategi belajar yang baik adalah memperbesar frekuensi pengulangan materi dengan memperbanyak pemberian tugas, sehingga menjadi suatu keterampilan yang dapat melatih diri untuk bertanggung jawab. Karena tampaknya pemberian tugas adalah peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri, sehingga dapat tercapai pendidikan nasional tersebut, tentunya dengan cara mengikuti program baik dalam pendidikan formal, informal maupun non formal. Nah, adapun metode resitasi yaitu adalah cara penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis Sudirman, sedangkan Slameto
2022. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal saya dengan judul Implementasi Strategi per Lesson dalam Pembelajaran fikih Liman 1 Tebo. Maksud saja, yaitu yang tentang masalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan sebagai wahana merupakan suatu wadah dalam usaha pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia lewat proses pendidikannya secara umum, proses pembelajarannya secara khusus. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus yang rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah implementasi strategi Perleson dalam pembelajaran fikih Liman 1 Tebo. Terus yang kedua, rumusan masalah yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi Perleson dalam pembelajaran fikih Liman 1 Tebo. Terus jenis penelitian di sini yang saya pilih adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tab, dokumen pribadi, catatan atau memo dalam dokumen resmi lainnya. Metode ini berisi pengetahuan yang mengkaji mengenai yang digunakan dalam penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang bersangkutan dari data alami dan mempunyai akurasi yang mendalam. Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan penggunaan tertentu. Terus yang teknik analisis data, yang pertama yaitu yang saya pilih reduksi data. Itu dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan reduksi. Terus yang kedua, penyajian data. Penyajian data itu merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Terus yang ketiga, yaitu kesimpulan atau klarifikasi, yaitu langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah menarikan kesimpulan dan klarifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada simulator 1, 2, dan 3 yang telah memaparkan materi proposal. Selanjutnya, di sini saya beri waktu 8 menit untuk penguji 1 memberikan pertanyaan kepada simulator 1, 2, dan 3 tentang materi proposal yang dipaparkan. Kepada penguji 1, saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada simulator 1, 2, dan 3. Baik, mungkin di sini langsung saja saya akan bertanya kepada simulator 1, yang mana di sini Ibu ingin bertanya, apa alasan Anda mengangkat judul tersebut? Nah, untuk simulator yang kedua,
tujuan penelitian Anda. Dan untuk simulator yang ketiga, apa kelebihan dari strategi Pearson yang Anda angkat di dalam ini? Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Pada simulator satu, akan menjawab. Terima kasih moderator. Izin menjawab. Baik Bu, di sini kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan ingin meningkatkan hasil belajar di bidang studi fikih di Madrasah Sanawiyah swasta Darul Ulum. Sekian Bu, jawaban dari saya. Baiklah Bu, terima kasih pertanyaannya. Tujuan dari penelitian yang tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMPN 2 Jogja Kabupaten. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu, yaitu apa sih kelebihan dari strategi Pearson? Langsung saja saya akan menjawab. Yang pertama yaitu peserta didik diajarkan untuk mandiri, dewasa, dan punya rasa setia kawan yang tinggi. Terus yang kedua, yang B, peserta didik lebih mudah dan leluasa mengungkapkan masalah yang dihadapi sehingga terpacu semangatnya mempelajari materi terkait. Yang ketiga itu yang C, membuat peserta didik yang semula pasif menjadi lebih aktif karena tidak malu lagi untuk bertanya dan menyampaikan pendapat secara bebas. Terus yang D yaitu membantu peserta didik yang kurang mampu menangkap pelajaran secara langsung dari pendidik. Yang E yaitu baik tutor maupun penerima informasi sama-sama diuntungkan. Penyampaian oleh tutor akan menguatkan ingatan dengan topik pembelajaran terkait dan lebih kreatif dalam memilih metode yang tepat. Terus yang F, strategi ini menjadikan peserta didik memperoleh pengetahuan baru dan melatih keterampilan penting melalui berbagi kesadaran individu dan sosial. Yang G yaitu memotivasi peserta didik belajar aktif tanpa memerlukan adanya faktor pendorong dari pendidik. Terus yang H, pendidikan peserta didik menjadi penuh perhatian, pendengar aktif, dan mempunyai kemampuan memberikan umpan balik yang positif. Terus yang terakhir itu menguntungkan peserta didik saat mereka mengembangkan keterampilan berkolaborasi dan menggunakan informasi tersebut di kehidupan nyata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penguji 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada simulator 1, 2, dan 3. Selanjutnya pada penguji 2 untuk memberikan pertanyaan kepada simulator 1, 2, dan 3 dengan limit waktu yang sama. Pada simulator 2, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang memberi saya kesempatan untuk bertanya kepada para simulator. Baik, di sini Ibu ingin bertanya kepada simulator 1, yaitu tentang apa keunggulan dari metode yang Anda terapkan. Dan untuk simulator 2, apa manfaat dari metode yang Anda teliti? Dan untuk simulator 3, jenis dan sumber data apa yang Anda gunakan dalam proses penelitian? Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penguji 2. Baik, izin menjawab moderator. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Keunggulannya sangat dapat digunakan. Yang pertama, keunggulannya itu sangat tepat digunakan untuk pengajaran pengetahuan yang bersifat kreatif berupa konsep-konsep, kondisi, kaidah-kaidah, dan pengaturan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga dapat membantu siswa yang daya ingatnya lemah untuk menghafal konsep-konsep belajar. Ada mudah diterapkan pada semua jenjang jenis pendidikan. Lalu ada juga
belajar dan cukup lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, Ibu. Ya. Langsung saja, manfaat dan kegunaan dari penelitian yang saya teliti. Yang pertama yaitu manfaat teoritis sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu dan teori-teori pembelajaran serta bahan informasi bagi pengembangan peneliti selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat bagi lembaga dengan metode resitasi ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan lembaga atau sekolah dalam menentukan yang lebih baik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Penggunaan metode resitasi ini akan mempermudah para guru dalam mengaktifkan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa. Dengan metode resitasi, siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan manfaat bagi peneliti, dengan metode resitasi diharapkan menambah hasanah pengetahuan peneliti sebagai bahan untuk memperluas wawasan dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga peneliti. Sekian. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu tentang jenis dan sumber data. Yaitu yang pertama, jenis data. Jenis data itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dari lapangan. Data primer merupakan data yang dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Terus yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak kumpulan data maupun oleh pihak lain. Terus yang sumber data yaitu di sini saya mendapat sumber data yaitu menjadi sumber data yaitu sumber data berupa manusia, yaitu kepala sekolah, guru PI, dan siswa. Terus yang kedua sumber datanya berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan sekolah, baik jumlah siswa atau siswi dalam sistem pembelajaran tersebut. Ya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penguji 2 yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada penguji ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya bertanya kepada simulator 1. Pertanyaannya adalah bagaimana identifikasi dari perusahaan Anda. Lalu saya bertanya untuk simulator 2, apa alasan Anda mengangkat judul tersebut. Lalu pada simulator 3, metode penelitian apa yang Anda gunakan? Kalau langsung jawab simulator 1. Baik, terima kasih. Izin menjawab Ibu dan pertanyaan Ibu berdasarkan penjelasan yang dikemukakan. Yang pertama itu ada kurangnya minat masalah dalam mempelajari fikih di kelas, banyak siswa yang merasa bosan dan akhirnya tidak memperhatikan pelajaran sehingga hasil belajarnya yang dipelajari pun tidak memenuhi syarat standar yang ada. Lalu kurangnya metode pembelajaran aktif learning yang dilakukan oleh guru di kelas sehingga kegiatan belajar di kelas menjadi monoton. Dan ada juga kurangnya latihan-latihan soal yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kognitifnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, Ibu. Sekian. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan Ibu, apa alasan saya mengambil judul ini? Yang pertama, dari pengalaman peneliti ketika melakukan observasi awal, ternyata banyak peserta didik yang mau belajar hanya ketika diberi pekerjaan rumah, sehingga pemberian tugas dirasakan sangatlah perlu dalam upaya membelajarkan peserta didik. Selain itu, kesiapan adalah salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti
prestasi, yang mana dalam penerapan metode ini lebih mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran agar pelaksanaan belajar mengajar dapat terlaksana secara efektif. Berangkat dari permasalahan di atas, maka saya tertarik untuk mengambil judul yaitu penerapan metode resitasi atau penugasan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMPN 2 Bikinan Kabupaten Gunung. Ini cukup sekian. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini saya akan langsung menjawab. Di sini saya menggunakan metode kualitatif, yaitu karena penelitian yang menggunakan latar alam. Penelitian ini menggunakan latar alamiah yang dimaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam kualitatif ini adalah metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih banyak kepada penguji pertama, PD1, 2, dan 3 yang telah memberikan pertanyaan pada serta simulasi proposal skripsi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya beri waktu 5 menit untuk penguji pertama memberikan kritik, saran atau motivasi tentang materi yang dipaparkan oleh simulator 1, 2, dan 3. Pada penguji 1 saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mengkritik dan memberi saran. Nah, di sini langsung saja pada simulator pertama di sini saya sangat dikit untuk memberi kritik dan saran, yaitu mengenai daftar pustaka. Jika dilihat di sini Anda mengutip Andayani 2015 pada halaman 135. Tetapi coba Anda lihat pada bagian belakang, apakah terdapat Andayani di sana? Daftar pustaka? Tidak ada kan? Nah, jadi jika di sini Anda mengutip ada Andayani, otomatis di daftar pustaka harus ada. Nanti dicari ya. Nah, lalu silakan buka pada daftar pustaka. Di sini seharusnya ini kurang rapi, harusnya diratakan biar rata. Lalu daftar pustaka itu harus sesuai abjad. Di sini gue lihat tidak sesuai abjad sebenarnya. Harusnya A itu di bagian atas, di sini S yang bagian atas. Nah, jadi itu dirapikan ya. Mungkin cukup itu untuk simulator 1. Untuk simulator 2 sebenarnya sama saja apa yang ingin Ibu sampaikan mengenai daftar pustaka juga. Di sini ada ahli bandi, namun di daftar pustaka tidak ada yang ahli bandi. Dan update-nya juga begitu, sama sebenarnya sama mengenai daftar pustaka. Dan di sini penyusunannya juga rapi. Tapi coba dilihat lagi di sini blok B, tapi ini pada bagian B. Nah, itu kan seharusnya dihitamkan, tetapi tidak dihitamkan. Mungkin itu saja ya. Lalu untuk Sukma. Nah, di sini maaf untuk simulator 3. Di sini kan ada alatnya. Nah, itu coba dirapikan lagi tulisan alatnya. Lalu apa lagi ya? Nah, ini kurang rapi pada halaman 13. Pada halaman 13 itu harusnya dirapikan. A, B, C itu sudah jelas? Sudah paham kan? Nah, ini mengenai daftar pustakanya hampir sama 1, 2 dan semester 1 dan 2. Di sini ada Umale, tapi daftar pustakanya tidak ada itu Umale. Banyak sekali di sini seperti Moleong, dan di daftar pustaka tidak ada Moleong.
Selanjutnya kepada penguji kedua untuk memberikan kritik atau saran kepada semua satu dua ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk sedikit memberi saran dan kritik kepada para simulator. Baik, pertama di sini kepada simulator 1 yaitu anak Ibu Fajri. Di sini mungkin Ibu lebih mengkritik ke cara memaparkan materi, bahasanya itu harus bahasa baku karena kita dalam proses seminar proposal, jadi banyak latihan lagi. Terus kemudian untuk menambah sedikit, ada spasi di proposal Anda yang pernah Anda teliti, jadi spasinya tuh harus 1,5, jadi dilihat lagi proposalnya, dibaca lagi. Terus kemudian ini nah, referensi yang Anda ambil itu alangkah lebih baik itu yang terbaru. Jadi mungkin 5 tahun ke bawah, dari 5 tahun ke bawah. Sekarang kan tahun 2022. Jadi kalau Anda mengambil tahun 90-an atau 1980 itu alangkah pembaruan pendidikan ini kan makin ke tahun itu makin maju. Jadi tidak salah, tapi alangkah baik itu dari tahun 2015 ke atas. Oke, mungkin cukup penambahan itu sedikit komentar untuk simulator 1. Selanjutnya untuk simulator 2. Di sini Ibu ingin mengkritik tentang karya ilmiahnya. Itu tentang spasi juga sama, terus kemudian cara penulisan itu diperhatikan lagi. Kemudian ini halamannya tidak dibuat, itu terlihat sederhana tapi penting, hal kecil seperti itu harus diperhatikan lagi. Terus sama data pustakanya juga yang Ibu jelaskan untuk simulator 2 bisa diterapkan ya. Terus kemudian referensinya ditambah dan dalam penulisan proposal harus lebih teliti lagi. Jadi langsung saja untuk simulator 3 yaitu Ananda Ibu Sukmadewi. Di sini juga tulisannya ya, jaraknya diperhatikan lagi. Ini udah pakai halaman, udah bagus. Daftar pustakanya gitu ya. Di sini Ibu lihat daftar pustakanya, alhamdulillah udah tahun 2000-an, tapi lebih terbaik diperbarui lagi. 2006, 2008 itu kalau bisa tidak usah dipakai, jadi direvisi lagi, pakai referensi yang terbaru. Mungkin cukup kritik dan saran dari Ibu. Untuk para simulator tetap semangat revisinya. Mungkin cukup sekian. Ibu kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penguji kedua. Selanjutnya kepada penguji ketiga memberikan kritik dan saran. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya hanya memberi 3 simulator ya. Ini permasalahannya sama, sudah dijelaskan sebelumnya kepada penguji 1 dan 2, yaitu tentang revisi. Revisinya diperbarui, revisinya cari yang terbaru minimal seperti 2010 ke atas saya. Terus untuk spasi dan marginnya juga sama-sama masih kurang tepat. Nanti kalian lihat sendiri saja, kasih lagi sendiri. Terus untuk di kita ini pokok permasalahannya masih gampang ya, masih kurang. Sudah sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada para dosen penguji yang telah memberikan motivasi, saran dan kritik kepada para peserta seminar proposal pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut dapat memotivasi para peserta untuk lebih baik lagi dalam menulis proposal skripsinya. Baiklah, dengan begitu berakhirlah acara seminar proposal kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon undur diri.
Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam